Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas shalihun. Shadaqallahul 'azim. Para alim ulama, para sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, hadirin hadirat, para hujan, hafizahullah. Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di waktu subuh seperti ini ada di masjid, kira-kira apa ungkapan yang pantas kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau mau sempurna, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semakin sempurna kebaikan. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Bapak Ibu yang istiqomah, rajin sholat subuh berjamaah di masjid ini, inilah insyaallah wajah-wajah penghuni surga. Amin. Bukan saya yang menjanjikan, tapi Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan di dalam hadis sahih, menjamin man shallal bardain dakhala al-jannah. Siapa yang rajin salat al-bardain, para ulama hadis menjelaskan al-bardain itu adalah salat subuh dan asar. Siapa yang rajin salat subuh dan asar, dakhala al-jannah, dijamin kata Nabi ia akan masuk surga. Jadi kalau ingin melihat wajah-wajah calon penghuni surga, lihat salat subuhnya. Inilah pentingnya kita menjadi orang-orang yang ahli salat subuh, dan semoga kita terus istiqomah. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin as-subhu fi dhimmatillah. Subuh itu dalam jaminan dan perlindungan Allah. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan saya menjamin Anda tidak ada yang bisa melukai menyakiti Anda, kira-kira kita bangga tidak? Pasti kita bangga. Orang nomor satu, kalau sudah ngomong semua aparat ikut bekerja, membantu, mengamankan kita. Betul? Ini yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, as-subhu fi dhimmatillah. Orang yang rajin salat subuh itu fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah. Maka pantas kalau kemudian kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi insyaallah kita akan diselamatkan, dilindungi dari sifat orang-orang munafik. Oleh karena itu inilah Bapak Ibu yang harus terus kita istiqomah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membantu kita dan menjadikan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya menjadi orang-orang yang ahli salat, dan khususnya memperhatikan salat subuh. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, saya ingin tanya Bapak Ibu, menjadi orang penting itu baik, betul nggak? Orang penting kan baik.
Tapi menjadi orang penting itu jauh lebih, menjadi orang baik Bapak Ibu itu jauh lebih penting. Sekarang ini kita lihat banyak orang mengejar untuk menjadi orang penting baik. Tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Dalam bahasa agama orang baik itu orang soleh. Orang baik itu orang soleh, dan orang soleh itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, huwal qa'im bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang soleh itu Bapak Ibu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama yang diantaranya syarah kitab Sahih Bukhari, penulis kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan orang soleh itu adalah huwal qa'im bima yajibu alaihi min huquqillah, adalah orang yang sungguh-sungguh selama hidupnya melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Hak Allah ditunaikan dengan baik. Dan ada tambahan. Kalau hak Allah ditunaikan dengan baik termasuk sholat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu dan dapat kuota. Kemudian juga melaksanakan membayar zakat, rukun Islam dilaksanakan dengan baik. Nah, tapi ternyata tidak cukup sampai di sini. Apa kata beliau rahimahullah? Wa bima yajibu alaihi min huquqi ibadillah. Termasuk juga sungguh-sungguh selama hidupnya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang saleh itu tidak hanya terbatas pada semangat melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja. Tidak hanya terbatas pada semangat melaksanakan sholat puasa saja. Tapi di luar itu ternyata hubungannya dengan sesamanya juga baik. Dia juga melaksanakan hukukul ibad, hak-hak sesama hamba Allah. Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang rajin sholat, Bu, alhamdulillah. Soalnya nggak kelihatan wajahnya. Tapi kalau ada suaranya berarti masih hidup. Bu, ada orang sholat, Bu, rajin sholat. Nah, berdasarkan definisi tadi, rajin sholat, tapi pada saat yang sama rajin menyakiti orang lain. Soleh apa tidak itu? Soleh apa tidak, Bu? Berarti berdasarkan definisi kita. Soleh, rajin puasa Senin Kemis, tapi suka menzalimi orang lain. Soleh apa tidak? Karena dia hanya melaksanakan satu sisi, mengabaikan sisi yang lain. Maka ini yang harus kita waspadai. Sebab ada orang yang kadang-kadang fokus terhadap ibadah-ibadah ritual dalam rangka membangun kesolehan individualnya, tapi ternyata hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan masyarakat sekitarnya, bahkan juga secara umum dengan bangsa negaranya tidak baik. Maka ini belum masuk dalam kategori orang saleh menurut itu. Dan memang seperti itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Coba lihat, baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tidak cukup orang itu hanya sekedar merasa sudah soleh ketika hanya rajin sholat semata, tetapi ternyata sholatnya tidak memberikan dampak sosial yang baik bagi kehidupannya. Di Indonesia ini ada yang orang rajin sholat tapi apa? Mencuri uang negara ada? Rajin sholat tapi kemudian coba lihat di medsos, rajin sholat tapi masya Allah komentarnya kalau nyakiti orang, kalau membuli orang keluar semuanya.
apa? Kebun binatang semuanya keluar. Ini juga bahaya. Jadi inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita terjebak seakan sudah merasa soleh, tapi ternyata hanya terfokus atau fokus pada satu sisi, melupakan sisi yang lain. Ada orang yang Masya Allah hubungan dengan orang lain, Masya Allah dengan masyarakat baik, Masya Allah dengan baik, dengan orang lain baik, tapi nggak sholat, soleh nggak? Soleh nggak? Makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori. Ini khususnya ibu-ibu, Bu. Nah, pernah dilapori ada seorang perempuan. Meskipun ini hadisnya tentang ibu-ibu perempuan, tetapi berlaku bagi laki-laki. Ada apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imra'atun, ada seorang perempuan. Kenapa dia? Taqumul lail, rajin salat, rajin tahajud, wa tatasaddaq, rajin sedekah, wa tasumun nahar, rajin puasa sunnah siang hari. Walakin, tapi ya Rasulullah, kenapa? Tusi'u jarana, tapi dia suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti orang lain. Bapak Ibu, menyakiti orang lain sekarang ini ada dua. Selama ini kalau tidak dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, ucapan terbagi dua lagi. Sekarang ini yang namanya lisan ini Bapak Ibu, di era kemajuan teknologi informasi ini ada dua yang harus hati-hati waspadai dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dikira tidak ada pertanggungjawaban. Yang pertama ada lisan mantuk. Nanti akan dihisab, diminta pertanggungjawaban menyakiti orang dari lisannya yang verbal, bicaranya dari lidahnya langsung terucap menyakiti orang. Berapa banyak orang yang tersakiti dari lisan, dari omongan seseorang. Makanya sampai ada ungkapan di Arab itu, lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ada orang yang kata, wah, saya mau dipukul malah pagi ini, tapi ini loh omongannya. Meskipun kalau dipukul juga nggak mau. Lisan maktub, tapi juga ingat ada juga lisan maktub. Sekarang juga ada pertanggungjawaban lisan yang tertulis. Komentar-komentar di medsos, apa yang kita tulis di WA atau Facebook atau Twitter atau apapun, Instagram, atau YouTube atau apapun yang kita tulis, itu semuanya juga ada lisan. Itu juga lisan, tapi lisan maktub. Apalagi kita sekarang di era medsos, Bapak Ibu, sekali pencet bisa menghiburkan dunia, betul? Sekarang ada orang sekali pencet menghiburkan dunia, tapi ada juga yang sekali pencet membuat manfaat dunia. Nah, inilah pentingnya hati-hati, karena hampir semua kita punya gaji. Ada yang punya 1, 2, bahkan kemarin ditemukan ada pejabat punya 20 gaji, 20 handphone. Jadi apa, hati-hati. Ini juga ada pertanggungjawaban. Makanya ketika dilaporkan pada, kenapa dia rajin sholat, rajin ibadah, tahajud, puasa, sedekah, tapi ya Rasulullah dia suka menyakiti tangganya, menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? La khairu fiha. Kalau ada orang seperti itu, dia tidak ada baiknya. Jangan dikira itu sholat, kelihatannya sholat, salihah, tapi ternyata kata Nabi, la khairu, tidak ada kebaikan orang seperti itu. Bahkan kata Nabi, hiya finnar, dia pantas masuk neraka. Nauzubillah. Kenapa? Karena harusnya orang kalau rajin sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i.
Kalau rajin sholat, dia akan rajin, akan baik akhlaknya. Banyak orang yang kemudian aman nyaman hidup bersamanya. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian. Rukuk kita, sujud kita, semua ibadah-ibadah mahdhah kita itu Bapak Ibu, itu baru akan sempurna kalau waf'alul khair. Kalau ibadah ini mampu melahirkan kita menjadi orang-orang yang semangat melakukan kebaikan dan perbaikan. Jadi ada pengaruhnya, kelihatan dampak positif, dampak sosial positifnya itu kelihatan pada lingkungan sekitarnya. Di keluarganya merasakan, tetangganya merasakan, di tempat kerjanya merasakan, masyarakatnya merasakan. Kalau dia memimpin, maka masyarakat, bangsa, negaranya juga merasakan buah hasil dari ibadah-ibadah. Inilah kesempurnaan suatu ibadah. La'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia. Oleh karena itu, inilah yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, kenapa sih kita kok harus menjadi orang soleh seperti tadi? Baik dengan Allah, baik juga dengan manusia. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu, ayat yang tadi saya baca di muka surat Al-Anbiya ayat 105. Ternyata ketentuan dan keputusan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, hanya hamba-hamba Allah yang soleh saja yang akan memasuki surga Allah. Berarti kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang soleh seperti tadi, kita akan jauh dari surga. Dan itu kerugian besar. Walaqad katabna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr. Dan sungguh benar-benar kami telah tulis, kami telah tetapkan fis zabur, dalam kitab Az-Zabur, min ba'di dzikr, setelah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan Allah itu? Annal ardh, sesungguhnya bumi Allah itu yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir, Bapak Ibu kalau punya tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat, beliau mengatakan al-ardh di sini adalah termasuk bumi Allah, maksudnya adalah termasuk surga, al-jannah. Jadi surga itu berarti tidak akan dimasuki kecuali oleh hamba-hamba Allah yang annal ardh, sesungguhnya surga yarithuha ibadiyas salihin, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Bapak Ibu, Bu, alhamdulillah masih hidup. Bapak Ibu, berarti menjadi orang soleh setelah membaca ayat ini pilihan atau memang harus kita perjuangkan? Pilihan atau kewajiban? Kalau mau masuk surga, kalau mau benar-benar kita merindukan surga, kewajiban. Ini harus kita perjuangkan. Bukan lagi pilihan, karena ada sebagian orang kadang-kadang dinasihati, diingatkan, itu mah hak saya. Mau jadi soleh, mau jadi toleh, itu mah hak saya. Ngapain muslim ikut-ikutan pakai ini? Ngapain? Itu kan mah hak saya. Apalagi pakai dari hak asasi manusia dan seterusnya. Ada istilah soleh, oleh. Nah, bahasa Arabnya itu berlawanan soleh, lawannya toleh. Jadi ada orang yang kadang-kadang berdalil, itu mah terserah saya, itu hak saya. Tidak bisa. Kalau benar jujur kita ingin masuk surga, kalau benar kita ingin anak-anak kita masuk surga, kalau benar ingin keluarga kita masuk surga, maka kita semuanya harus berjuang menjadi orang soleh. Karena annal ardh yarithuha ibadiyas salihin,
Sesungguhnya surga itu hanya akan diwarisi hamba yang soleh. Jadi bukan lagi pilihan. Maka ini penting untuk kita pastikan bahwa semua waktu kita, semua tenaga kita, harta yang kita belanjakan, semua yang kita kerahkan, pastikan semua itu bermuara menjadikan kita, anak kita, keluarga kita menjadi orang. Terlepas profesinya apa, kesibukannya apa, pekerjaannya apa, itu hanya jalan. Masing-masing kadang-kadang berbeda-beda keahlian, tapi semuanya harus punya semangat yang sama untuk menjadi orang soleh. Kalau dia pemimpin, menjadi pemimpin yang soleh, menjadi suami yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang solehah, istri yang solehah, anak yang soleh, putri yang solehah, menjadi pegawai yang soleh, menjadi orang yang soleh, anggota masyarakat yang soleh, petani yang soleh, dosen yang soleh, pegawai yang soleh, tetangga yang soleh, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang ini jalan satu-satunya untuk bisa meraih surga. Karena apa yang ditetapkan Allah tidak akan pernah berubah. Dan ternyata di ayat yang lain kita temukan, ternyata itu yang juga didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Allah itu Bapak Ibu juga mensupport, meminta secara khusus kepada Allah agar orang-orang beriman itu yang soleh itu dimasukkan bersama dengan keluarga-keluarganya yang soleh di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. Rabbana, ini doa malaikat yang mengucapkan doa ini. Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, masukkan mereka, orang-orang beriman yang soleh itu, masukkan ke dalam surga Aden seperti yang sudah Engkau janjikan, dan masukkan bersama dengan mereka orang-orang soleh dari ayahnya, dari pasangannya, anak-anaknya, keturunannya, masukkan semuanya ke dalam surga. Allah, enaknya di dalam soleh. Malaikat ikut minta kepada Allah, berdoakan agar orang-orang soleh beserta keluarga besar yang soleh itu semuanya dimasukkan ke dalam surga. Maka inilah pentingnya menjadi orang soleh, dan ini yang harus terus kita perjuangkan. Bapak Ibu Alhamdulillah, bukan hanya itu saja. Nikmatnya kalau menjadi orang soleh itu, Bapak Ibu, kita punya modal besar untuk selalu didoakan oleh semua orang-orang mukmin di seluruh dunia. Seluruh kaum muslimin yang melaksanakan sholat itu akan selalu mendoakan kita. Bayangkan Bapak Ibu, di dunia ini sekarang berapa jumlah orang Islam? Padahal sudah 2 miliar atau kurang sedikit. Penduduk dunia ini katanya konon 5 miliar. Jadi seluruh umat Islam yang sholat itu akan mendoakan. Saya tanya Bapak Ibu, bukankah setiap kali kita tasyahud di antara doa yang kita baca apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu yang kita baca dalam tasyahud kita. Dan itu semua Bapak Ibu diajarkan, tidak peduli mazhabnya apa, dimanapun, Saudi di mana. Karena mengapa? Itulah yang diajarkan Nabi. Ada hadisnya, hadis sahih. Apa artinya doa ini? Assalamu alayna, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan. Siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Siapa di antara kita yang tidak ingin sejahtera? Selamat dunia akhirat, itu yang kita minta. Assalamu alayna, semoga keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman atas kami, wa ala
Fa idza kuntumur, siapa yang baca doa ini setiap sholat, asabat kullu 'abdin salih fis samai wal ardh, maka doa ini akan menimpa, menyasar setiap hamba saleh di langit dan di bumi. Kata sebagian ulama al-ahya minhum wal amwat, termasuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia juga terus dalam aliran doa. Karena apa? Karena apa? Soleh. Kalau dia dikubur sekarang, menerangi alam kuburnya doa. Kalau dia di alam kubur sekarang, melapangkan kuburnya. Kuburan kan sempit, Pak ya. Ada Pak orang dikubur tipe rumah 45. Berapa meter kuburan itu? 2 kali 1. Sama raja, presiden sama. Tapi kuburan yang sempit itu bisa lapang dengan amal-amal soleh. Ketika hidupnya soleh, sebagaimana kriteria tadi, maka terus mengalir doa, amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya dengan Allah, dengan keluarganya, masyarakatnya, melapangkan kuburnya. Kuburannya menjadi terang. Al-qabru zulmah, kata Nabi. Kuburan itu gelap, tapi terangi oleh amal-amal soleh. Termasuk Bapak Ibu yang rajin mengaji, berada di Masjid Al-Mubarak ini, insya Allah apa yang kita lakukan dan pengajian ini bisa menerangi kubur, bisa melapangkan kubur, sehingga orang di dalam kubur yang sempit dan gelap itu sudah merasakan nikmat kubur, merasakan kenikmatan kubur dan terhindar dari siksa kubur. Sebelum nanti proses-proses berikutnya yang nanti ada ujungnya, ada surga dan neraka. Maka disinilah penting menjadi orang soleh. Karena didoakan terus. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim mengatakan, man arada an yahdha bi hadzal du'a, barang siapa yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan bagian dari doa ini yang didoakan oleh setiap hamba Allah yang sholat. Bayangkan setiap hari orang sholat minimal 5 waktu, sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya. Kota Bekasi ini penduduknya berapa? Ditambah dengan Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan seluruh dunia, setiap hamba Allah yang sholat mendoakannya. Maka kata Imam At-Tirmidzi dan Hakim, barang siapa ayyahwa bihadzal du'a, siapa yang ingin mendapatkan bagian dari doa ini, falyakum 'abdan shalihan, maka dia selama hidupnya sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang saleh, supaya dapat bagian doa ini. Wa illa hurima hadzal du'a, kalau tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang saleh, maka dia akan terhalang mendapatkan bagian doa ini. Maka Bapak Ibu, inilah penting bersama-sama membangun kesolehan. Inilah pentingnya kita rajin ke masjid. Dengan rajin ke masjid, sering ketemu, insya Allah silaturahim kita terbangun. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Jika kita sudah berjamaah dalam sholat, mungkin kita bisa terus kembangkan berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam urusan yang lain, melakukan kebaikan dan perbaikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu semuanya bagian dari amal soleh. Bapak Ibu Alhamdulillah. Berikutnya nikmatnya dan pentingnya kita menjadi orang soleh. Apakah ayah yang soleh, suami yang soleh, anak yang soleh, dan seterusnya. Karena ternyata Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang tua yang soleh, ayah bunda yang soleh dan solehah, lalu kita juga sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, maka ternyata ini bisa membawa nilai kemanfaatan yang besar untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat. Jadi ternyata urusan-urusan dunia itu, kemudahan, keberhasilan dan kesuksesan itu ada hubungannya Bapak Ibu dengan kesolehan. Kesolehan kita maupun kesolehan ayah bunda. Orang
Orang katanya pengen sukses dunia. Orang pengen menjadi orang yang berhasil dalam urusan dunia. Semua orang pengen kaya, betul. Ya, meskipun ada yang kaya beneran, ada yang kaya begitu aja. Semua orang yang mengejar keberhasilan, keuntungan, mengejar prestasi. Nah, itu semua yang baik. Asal itu menjadi wasilah, media untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan tidak salah, tidak silakan. Asal menggunakan cara yang benar. Tapi kita suka lupa. Bapak Ibu pernah tidak membayangkan, menghadirkan, bahkan menghadirkan dan melakukan permenungan. Boleh jadi Bapak Ibu keberhasilan urusan dunia kita, apapun itu boleh jadi diantaranya karena kesolehan ayah dan bunda Bapak Ibu. Boleh jadi itu karena kesolehan mereka, yang kemudian kesolehannya memberikan dampak positif bagi urusan dunia putra. Keberhasilan urusan dunia kita boleh jadi itu diantaranya karena tirakat orang tua kita. Orang Jawa bilang tirakat, puasa sunnahnya, mungkin tahajudnya, sholat duhanya, doa-doanya, tangisan-tangisannya kehadiran Allah, munajatnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya yang lain dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Itu yang boleh jadi diantaranya yang membuka kemudahan-kemudahan dan keberhasilan urusan dunia kita. Dan itu harus selalu ditahan. Dan ini juga sekaligus pentingnya kesolehan. Apa dalilnya? Bapak Ibu, kita setiap Jumat dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Mungkin selain sebagian membaca Yasin, tapi jangan lupa Al-Kahfi. Nanti Bapak Ibu di rumah buka di surah Al-Kahfi itu, di akhir bagian akhir, sebelum akhir itu ada kisah cerita tentang tembok. Nah, pernah dengar tembok? Jadi kisah singkatnya Nabi Musa dengan Khidir, ya, singkatnya dalam ayat itu ketika keduanya singgah di satu kampung diusir, minta tolong mungkin dalam perjalanan lapar, ini yang namanya zaman dulu Bapak Ibu, perbekalan habis, minta bantuan masyarakat, diusir. Akhirnya keduanya berteduh singgah di satu bangunan. Dan di bangunan itu ada tembok. Ada tembok. Temboknya sudah miring mau roboh. Temboknya sudah miring mau roboh. Melihat tembok yang mau roboh, Nabi Khidir alaihissalam langsung apa? Ditegakkan, disempurnakan. Nah, kalau sekarang kayak tukang bangunan disempurnakan, ditegakkan. Sehingga tembok yang sudah mau roboh ini ditegakkan sehingga menjadi sempurna, tegak kembali. Nah, kata Nabi Musa dikomentari, lagi takhota ali ajr. Mas, ini kalau Anda minta upahnya lumayan juga ini. Kan sekarang tukang bangunan apa enggak murah. Dikomentari. Nah, tapi kata Nabi Khidir, nah ini selesai sudah. Ini kan di bagian yang terakhir. Ketiga. Nah, apa rahasia di balik tembok ini? Ayat 82 surat Al-Kahfi dibaca di rumah Bapak Ibu, renungkan betul-betul lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma." Adapun tembok tadi itu Bapak Ibu adalah milik dua anak yatim di kota itu, di negeri itu. Ada apa dengan tembok ini? Tembok biasa. Ternyata tembok ini bukan tembok biasa. Wa kana tahtahu kanzun lahum. Di bawah tembok ini ada harta pusaka simpanan yang disimpan oleh orang tuanya untuk kedua anak yatim ini. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dunia kedua anak yatim ini melalui Khidir alaihissalam. Karena tembok ini Bapak
dibiarkan roboh, maka kemudian akan kelihatan harta pusaka. Dulu harta dulu itu biasanya kalau nggak dinar dirham, emas perak. Kan nggak ada rupiah Bapak Ibu zaman itu. Dolar juga nggak ada. Adanya emas. Nah, tradisi masyarakat dulu, karena dulu juga belum ada bank. Kebiasaan masyarakat dulu kalau menyimpan harta pusaka, misalnya emas, itu apa? Ditaruh di bawah, kemudian ditandai. Jadi ditanam di bawah. Malam dulu belum ada bank, simpan di bank, ditanam di bawah, lalu ditandai. Nah, tembok ini tandanya. Di bawahnya ada emasnya atau kan itu bisa emas perak. Makanya ada ayat dalam surat Toba, alladzina yaknizuna minadh-dhahabi wal fiddah. Makanya kans, dari kata kans. Di bawahnya ada emas, bulan tandanya dengan tembok. Bapak Ibu bayangkan kalau tembok ini roboh, maka akan menjemput emasnya, kelihatan emasnya. Nah, bagaimana masyarakat ketika melihat emas? Berbicara, diambil. Pasti orang hijau semua matanya kalau melihat emas. Apalagi emas Jawa, Bapak Ibu berat-berat. Pasti rebut. Kalau direbut hilang. Allah selamatkan dunia. Kedua ayat ini. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Kata Allah, karena ayah kedua anak yatim ini soleh. Jadi ternyata kesolehan orang tua itu bisa berdampak positif bagi urusan dunia anak. Inilah pentingnya kita menjadi orang tua yang soleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan Bapak Ibu ada pendapat diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir itu. Kalau punya tafsir bisa dibuka. Ada yang berpendapat di antara pendapat ulama itu, jarak antara ayah dengan anak ini konon masih ada 7 bapak lagi. Berarti ini adalah ayah keturunan yang ke-8. Artinya kakek yang ke-8. Karena ada sab'atu ada jarak 7. Kalau benar seperti ini, bayangkan kesolehan kakek kita, kakek-kakek yang ke-8 ini ternyata juga berdampak pada cucu yang kesekian. Bagaimana dengan kesolehan ayah dan bundanya langsung? Nah, disinilah penting kita tidak pernah melupakan jasa kedua orang tua. Karena boleh jadi kesolehan, keberhasilan, kemudian kesuksesan urusan-urusan dunia kita itu tidak lepas di antaranya karena tirakat-tirakat mereka kesolehan. Dan ini juga sekaligus menunjukkan pentingnya kita menjadi orang tua yang soleh. Ini dipraktekkan langsung oleh ulama besar pada generasi tabi'in. Ada seorang ulama dari generasi tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyib atau Sa'id bin Musayyib. Boleh juga dibaca Musayyib. Jadi bisa Musayyib, bisa Musayyib. Apa? Sa'id bin Musayyib ini Bapak Ibu Sayyidut Tabi'in, presidennya generasi tabi'in. Jadi seperti di negeri kita ada presiden, generasi tabi'in itu juga ada pemimpinnya. Nah, Sa'id bin itu digelari Sayyidut Tabi'in, presidennya generasi tabi'in. Apa yang dilakukan? Dikumpulkan anaknya dikumpulkan. Lalu beliau mengatakan di depan anaknya, ini bagus dipraktekkan, kita praktekkan di depan anak-anak kita. Kata dia, ya bunai, wahai anak-anak, ayah, abi, bapak, la azidanna fi sholat, akan semakin rajin sholat. Bapak akan semakin rajin sholat, tahajud rajin, akan puasa, rajin ibadah. Untuk apa? Roja'an ayah famufi. Aku berharap dengan rajinnya sholat ayah, bapak, bunda, apa? Semoga dengan itu Allah menjagamu, Allah melindungimu dari keburukan, Allah memberikan keberhasilan urusanmu, Allah memberkahi rumah tanggamu, Allah memberkahi bisnismu, usahamu, memberikan keberhasilan studimu, kuliahmu.
Lalu beliau baca ayat ini, ujungnya dibaca wa kana abuhuma sholih. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa kana abuhuma sholihah. Pentingnya ayat menjadi soleh. Aku berharap Allah memberikan keberhasilan urusan dunia, seperti yang terjadi pada dua ayat. Nah, disinilah penting Bapak Ibu, ingatkan anak-anak kita supaya mereka, sebab kita nggak bisa, Bapak Ibu bisa menjaga anaknya 24 jam, dipasang CCTV, anaknya kuliah di Bandung, ditaruh di kamarnya, anaknya pergi kemana 24 jam, kita pantau anak-anak kita. Kita hanya bisa menasihati, ngajar yang baik, ini disuruh sholat, dan seterusnya diajar, diberikan sekolah yang terbaik menjadi orang anak yang soleh. Kemudian diajari, diberikan guru yang baik, kalau kuliah diberikan tempat kuliah yang baik yang bisa menjadi orang soleh. Kalau kuliah luar negeri juga kita pesan yang baik dan seterusnya. Hanya bisa itu. Selanjutnya apa? Kita, kata orang Jawa, kita tirakati dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, puasa ini. Mudah-mudahan itu bisa membantunya untuk melapangkan memberikan dunia. Bapak Ibu Allah, sebelum terakhir, ini urusan anak, ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Oh, di akhirat apa lagi? Kalau kita sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, keluarga kita menjadi soleh, maka antara ayah dan anak, orang tua dan anak ini nanti di akhirat bisa saling mengangkat derajat selama mati sama-sama dalam keadaan iman. Maka bisa mengangkat derajat. Dan itu bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan. Nanti di rumah Bapak Ibu tadabburi baca ayat 21 surat At-Tur. Ayat 21 surat At-Tur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatihim wa ma 'alamnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keluarga besarnya, anak cucunya, suaminya, istrinya, ayahnya, orang tuanya, anaknya, semuanya keluarga besarnya juga iman. Apa janji Allah? Al-haqna bi dzurriyyatihim. Kami akan himpun mereka nanti berada di derajat surga yang sama kumpul. Wa ma 'alamna min 'amalihim syai'. Dan kami tidak kurangi amal mereka sendiri. Kullu imrin bima kasaba. Masing-masing terikat oleh amal. Maka diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, dan ini juga banyak dikutip oleh banyak ulama hadis. Tapi juga kalau Bapak Ibu punya tafsir Ibnu Katsir, lagi-lagi saya sebutkan tafsir Ibnu Katsir karena ini tafsir yang populer, semua orang banyak tahu. Sebutkan Bapak Ibu Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah," apabila nanti seseorang masuk surga, ternyata yang pertama kali ditanya itu bukan menuntut berbagai macam kenikmatan yang sudah dijadikan Allah dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran, makanan, minuman di surga, sajian buat di surga, kenikmatan. Ternyata bukan itu yang ditanyakan. Apa Bapak Ibu? Begitu orang masuk surga, ternyata yang ditanyakan itu, dia bertanya memastikan keluarganya. Sa'alan abawai, bertanya tentang kedua orang tuanya. Melihat tengok kemana ayah muda, bapak ibu kemana kok gak kelihatan. Al-waladi, bertanya tentang anaknya, mana anak-anakku, karena mereka semua ini yang selama ini bersama di dunia. Bertanya tentang cucunya, bertanya tentang saudaranya, bertanya tentang pasangannya. Kalau suaminya masuk surga dulu nanya istrinya, kalau istrinya masuk surga dulu nanya, mana suamiku kok gak kelihatan. Fayuqal, lalu disebut, dijawab, innahum lam yablughu darajatan. Oh, mereka yang kau tanyakan ini enggak sampai derajatnya seperti ini. Maka dia semacam protes dalam tanda petik, fayaqul, ya Rabb, qad amiltu li wa lahu. Ya Allah, selama di dunia aku rajin bekerja, rajin beramal, untuk siapa? Kalau bukan untukku dan untuk mereka.
Kan coba lihat sebagian saudara kita, bapak-bapak ibu tinggalnya di kota, tapi ada sebagian yang tinggalnya di kampung pedalaman atau di ujung, atau tinggal di Bekasi ini kerjanya di Kuningan, bukan Kuningan Jawa Barat. Ada sebagian yang kadang-kadang berangkat ini masih melihat bulan, betul? Pulang lagi ke rumahnya melihat bulan lagi ke rumahnya. Saya kalau ngajar di UIK hari Senin 5:30 itu sudah berangkat setelah ngajar anak-anak tahfidz. Perhatikan, dipastikan sebelum jam 6 itu sudah harus di tol. Kalau udah lewat di tol jam 6 itu udah pasti 3 jam nyampe Ciputat. Jadi kita udah memperhitungkan orang kemudian pulang melihat bulan lagi. Semua untuk siapa kalau bukan untuk pulang? Maka kemudian diperiksa satu persatu orang-orang yang ditanyakan. Begitu dilihat orang-orang yang ditanyakan dari keluarganya matinya dalam keadaan iman, fayurfa, maka kemudian fayurhaq bil haqi, maka kemudian diangkat derajat mereka dan akhirnya dipertemukan dan terjadilah reuni akbar keluarga besar di surga yang sama. Allahu akbar, kumpul lagi. Kenapa? Karena sama-sama saleh. Dan terakhir Bapak Ibu, coba lihat di dalam Al-Quran, salah satu penyesalan manusia ketika datang kematian ternyata menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia masih sehat, diberi Allah banyak nikmat, tidak digunakan untuk menjadi orang soleh? Maka begitu datang kematian menyesal dan minta dikembalikan lagi ke dunia agar bisa menjadi orang soleh. Inilah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga jangan sampai terjadi pada kita. Hatta idza jaa ahadul maut, kata Allah, qala irji'u, hingga ketika kematian mendatangi salah seorang mereka minta kepada Allah, Rabbirji'u, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Padahal kematian sudah datang. Untuk apa dikembalikan lagi ke dunia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa menjadi orang soleh yang dulu aku abaikan, aku tinggalkan. Supaya aku bisa sholat, supaya aku bisa ke masjid, supaya aku bisa rajin haji, dulu durhaka kepada orang tuanya ketika di dunia, supaya aku bisa birrul walidain, dulu selalu melakukan kezaliman, supaya aku bisa jadi orang baik, baik dengan tetanggaku, baik dengan teman kantorku, baik dengan, minta dikembalikan lagi ke dunia. Bapak Ibu, kira-kira dituruti apa tidak? Qala kalla, kata Allah sekali lagi. Karena ketentuan Allah di Al-Quran, hadis Nabi, kalau sudah mati selesai urusan. Betul? Kalau sudah mati selesai urusan, berapa selesainya urusan itu? Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70 tahun. Wa aqallu ma yajid dzalik, dan sedikit sekali yang melewati itu. Berarti tinggal menghitung hari kita. Antara 60, Nabi SAW wafat 63 tahun, Abu Bakar Siddiq 63 tahun, Sayyidina Umar juga sekitar itu. Jadi gak lama dunia. Dan kalau sudah mati gak ada lagi, masuk ke alam barzakh, menunggu ratusan tahun sampai datang hari kiamat, dan di sana ada hisab. Kemudian alamat hanya ada 2, surga dan neraka. Itulah ketentuan Allah. Maka dia menyesal. Maka Allah katakan, orang Allah ketika dia minta dikembalikan lagi ke dunia agar menjadi orang soleh, Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi ba'ts. Itu hanya ucapan, permintaan, enggak akan dikabulkan. Di belakang mereka sudah menunggu alam barzakh, dan orang ketika di alam barzakh di kubur ada yang namanya naimul qabr, kenikmatan kubur seperti tadi. Tapi juga ada adzabul qabr, ada azab kubur. Di dalam akhir surah Al-Munafiqun, ketika Allah perintahkan kita untuk rajin berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang kemudian minta, begitu datang kematian, minta ditunda sebentar saja supaya bisa fa'asaddaqa, supaya bisa bersedekah, wa aku minas salihin. Rupanya dia ketika hidupnya pelit, medit, bakhil, atau pelit korek, maka dia ingin ditunda sebentar saja supaya bisa bersedekah, wa aku minas salihin, dan supaya aku bisa menjadi orang saleh.
wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu bima ta'malun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menjadi orang saleh. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh. Semoga di sisa-sisa umur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa tolong dan bantu kita untuk bisa istiqomah menjadi orang saleh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah kehidupan anak-anak kami, berkailah semua urusan kami. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli Al-Quran, ahli salat, ahli jannah. Jangan jadikan kami dan mereka orang ahli surga, ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa rasuluna istiqamah. Ya Allah, kepada Rabb kami, Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa fawqa kulli dhikrin alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.